Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tarik. Dalam seri ke-161 ini didukung oleh para pemain Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, Marlon sebagai Kaki Tanpa Rawang, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Rio sebagai Panji Ketawang, Yayu Kristanto sebagai Nyai Sepang, Eli Ermawati sebagai Mesin, Masud sebagai Wangsa Alemu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Kaki Tanpa Rawang dan Nini Raga Runting masih terus bertarung dengan sengitnya. Sementara itu, Arya Kamandanu mengintip dari balik rumpun belukar. Sekalipun dua-duanya sudah tua, tapi nampaknya mereka masih mampu bertempur dengan lincah dan gesit. Arya Kamandanu segera tahu bahwa dua orang tua itu bukanlah manusia sembarangan. Mereka tentulah dua orang pendekar yang tangguh dan pilih tanding. Ayolah, sapi ompong, terimalah seranganku ini. Iya, ayo, teruskan seranganmu, kambing peot. Tunggu. Sapi ompong, mengapa kau berhenti? Apa tiba-tiba sakit pinggangmu kamu lagi, ha? Biasa sedikit kamu. Tapi bukan berarti kau sudah memenangkan pertarungan ini, kambing peot. Alah, sapi ompong, kalau kau masih juga belum mau menyerah, aku akan terus menyerangmu, mengubermu, memburumu sampai kau roboh ke tanah. Nini Raga Runting tidak akan pernah puas sebelum bisa menggundul rambut Kaki Tanpa Rawang. Kau
akan menggunduli kepalaku, iya? Jangan, ya jangan. Ya, kalau kepalaku gundul tentunya aku tidak menarik lagi. Dan kalau aku tidak menarik, kau tentu tidak akan jatuh cinta padaku lagi. Jatuh cinta? Kamu jatuh cinta pada sapi ompong seperti kau ini? Dunia ini belum kiamat. Matahari masih terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Kau jangan mimpi kaki tanpa rawang. Bercerminlah dengan baik. Berkacalah dengan baik. Rugi kalau aku sampai jatuh cinta padamu. Nenek Raga Runting, kau jangan mendustai hatimu sendiri. Aku sudah tahu sejak lama bahwa sebenarnya kau mencintai aku. Tidak tahu malu. Apa yang kuharapkan dari sapi ompong seperti kau ini? Kau itulah sebenarnya yang mencintai aku. Kau mengejar-ngejar aku. Kau memburu aku ke sana kemari. Dan kau kecewa karena ternyata aku tidak sudi melayani cintamu itu. Kaulah yang mengejar-ngejar aku. Kaulah yang memburu aku. Dan kau kecewa karena aku tidak sudi melayani uluran cinta kasihmu. Ngaco saja. Kaulah sebenarnya yang mencintai aku. Kau yang mencintai aku. Kau. Sudah cukup. Lelucon yang tidak lucu. Sudah. Tak ada perlunya meneruskan omong kosong ini. Lebih baik kita lanjutkan pertempuran kita. Ini dia. Lihat apa yang sekarang ku genggam dengan tanganku ini. Wah. Agaknya selendang kuningmu yang butut itu masih kau pelihara dengan baik, Nenek Raga Runting. Selendangku inilah yang akan melecut-lecut kulitmu hingga terkelupas. Nah, bersiaplah sapi ompong. Bagus. Bagus sekali. Waduh. Seranganmu sungguh dahsyat, kambing peot. Untung aku bisa sedikit berkelit. Kalau kau tidak segera menghindar, barangkali tulang lehermu sudah remuk. Aduh, remuk. Wah, kalau tulang leherku remuk, kaulah yang akan rugi. Sebab kau akan kehilangan aku. Kau akan kesepian. Kau akan menangis meraung-raung karena kesepian. Dasar sapi ompong tidak tahu diri. Waduh, Aduh, kau ini rupanya bersungguh-sungguh, ini Raga Runting. Hampir saja ujung selendang kuningmu menampar wajahku. Kau pikir aku ini apa? Kau kira aku ini main-main? Jangan harap sekarang ini kau bisa meloloskan diri dari gempuran jurus-jurusku, sapi ompong. Kalau kau tidak bersungguh-sungguh, kau meremehkan aku, kau pasti akan roboh terkena sabetan selendang kuningku ini. Wah, kalau begini, aku memang harus bersungguh-sungguh. Tapi, tunggu. Permainan kita selanjutnya harus adil ya, Nenek Raga Runting. Kau seorang laki-laki kaki tanpa rawang. Kau seorang bandot. Kau tidak punya hak untuk bicara tentang keadilan. Mana ada laki-laki berbuat adil? Di sepanjang usiaku belum pernah kulihat tindakan seorang laki-laki yang mencerminkan keadilan. Justru mereka selalu berbuat tidak adil. Sewenang-wenang terhadap kaumku, kaum wanita. Laki-laki hanya mau menangnya saja, mau enaknya saja. Dan perempuan selalu dijadikan sasaran untuk memperoleh kepuasan. Kau jangan hanya mencari buruknya saja, Nenek Raga Runting. Tidak semua laki-laki seperti yang kau katakan itu tadi. Dan tidak semua perempuan mulia hatinya. Banyak itu kusaksikan wanita yang berhati culas, licik dan kejam terhadap kaum laki-laki. Dari kata-katamu itu tadi sudah jelas membuktikan bahwa laki-laki hanya ingin menangnya sendiri saja. Laki-laki tidak mau disalahkan. Padahal sebenarnya mereka itu biang keladi penderitaan yang dialami kaum wanita. Kaum wanita hanya disuruh menurut, disuruh begini dan begitu, diperintah ini dan itu, disuruh setia, disuruh taat. Tapi justru kesetiaan dan ketaatannya disalahgunakan. Laki-laki memang makhluk buas, dan makhluk seperti itu hanya pantas untuk dihajar sampai babak belur. Tunggu dulu. Tunggu dulu.
Kalau kau ingin permainan ini diteruskan, kau harus mau berbuat adil padaku, Nini Raga Runting. Ya, kau sudah mengeluarkan senjata andalanmu. Masa aku harus melawan dengan tangan kosong? Aku pun harus bersenjata juga. Ya, nah lihat. Ya. Jadi kau masih juga menyimpan ikat kepalamu yang buruk itu, Sapi Ampong? Kau kira benda itu sudah kau jual ke pasar Noah? Kiranya masih kau pelihara juga. Aduh. Kau jangan menghina senjataku ini, kambing peot. Dan lagi, ikat kepalaku ini rasanya masih cukup bagus. Mengapa harus kujual ke pasar Noah? Kau ingin buktinya? Ya. Sudah agak lama kau tidak memperlihatkan ikat kepalamu yang sudah usang itu. Mana coba? Mana? Aku ingin tahu buktinya. Awas tuh. Awas. Kembali kakek dan nenek itu bertarung. Nini Raga Runting memainkan senjatanya yang aneh, yang bentuknya menyerupai sebuah selendang berwarna kuning dan panjangnya kurang lebih 10 depa. Suatu saat, selendang ajaib itu nampak berkelok-kelok di udara bagaikan seekor ular naga. Ujungnya menyambar ke sana kemari. Dan setiap kali Nini Raga Runting menjejakkan kaki sambil mengibaskan selendang kuningnya, maka terdengarlah letusan nyaring yang disertai percikan api. Sementara itu kaki tanpa ruang berusaha membendung serangan lawannya dengan ikat kepalanya yang berwarna hitam legam. Ikat kepala itu bernama ikat kepala geledek. Maka demikianlah, ikat kepala geledek terus bertarung melawan kibasan-kibasan selendang kuning. Tingkat kepandaian dua orang tua cukup seimbang. Aku tidak bisa meramalkan siapa yang bakal keluar sebagai pemenang. Tapi aku masih penasaran, mengapa mereka harus bertarung? Kelihatannya mereka sudah saling mengenal cukup lama. Tapi mengapa harus bertarung? Apakah mereka benar-benar bermusuhan, ataukah hanya sekedar bermain sandiwara? Tapi apa maksudnya? Siapapun adanya mereka berdua, aku tetap mencurigai kehadiran mereka. Jangan lari kau, Sapi Ampong. Jangan lari. Kurang ajar. Kau memang pengecut. Kau laki-laki pengecut. Awas. Sampai seluruh dunia ini terbalik, aku akan mengejarmu. Aneh sekali perilaku dua orang tua itu. Mereka saling bertempur. Mereka saling menuduh dan memaki. Mereka saling membenci. Dan kelihatannya sudah sejak lama bermusuhan. Tapi mendadak salah seorang di antaranya menyudahi pertarungan dan kabur. Dan nenek yang bernama Nini Raga Runting itu kemudian menyusulnya. Apa maksudnya? Sepertinya aku tidak akan mampu menguraikan teka-teki yang dibawa dua orang tua aneh itu. Panji? Ada apa, Panji? Mengapa kau menangis? Saya takut, Paman. Saya takut. Mengapa takut? Kau tidak usah takut. Bukankah kau berada di dalam rumah? Apa yang kau takutkan? Paman, lama sekali perginya.
Saya takut, Paman. Saya takut sendirian berada di dalam gubuk ini. Sudahlah, sudah. Kau tidak usah takut, ya. Kau seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki harus belajar berani. Jangan menjadi anak cengeng. Jangan menjadi anak manja. Kalau kau tidak belajar berani dari sekarang, nanti kau akan menjadi pemuda pengecut. Dan pemuda pengecut bukanlah seorang laki-laki sejati. Paman kemana saja? Kok lama sekali baru kembali? Dengar, Panji. Agaknya gubuk kita ini sudah diketahui orang lain. Paman tidak tahu siapa mereka itu. Tapi mulai sekarang, kita harus lebih berhati-hati. Kau tidak boleh bermain-main terlalu jauh. Kau dengar kata-kata Paman? Iya, Paman. Saya dengar. Saya akan menuruti kata-kata Paman. Bagus. Nah, tentunya kau sudah lapar, bukan? Marilah kita makan malam bersama. Panji? Panji? Hei, Panji? Panji? Iya, Paman. Ada apa, Paman? Kau sedang memikirkan apa? Entahlah, Paman. Hati saya seringkali sedih. Saya ingat Bapak. Saya ingat Ibu. Saya ingin sekali bertemu dengan mereka. Saya rindu sekali dengan Bapak dan Ibu. Di mana mereka, Paman? Di manakah Bapak dan Ibu? Apakah saya masih bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu saya, Paman? Arya Kamandanu tersentak. Dia sama sekali tidak menduga diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu oleh keponakannya. Untuk sesaat lamanya dia tidak bisa menjawab. Mendadak hatinya menjadi ikut bersedih. Kemudian pelan-pelan telapak tangan kanannya bergerak dan mengusap-usap kepala bocah di depannya. Panji, kau tidak perlu memikirkan hal itu lagi. Ada hal-hal yang tidak bisa kau mengerti, sekalipun Paman ceritakan kepadamu. Panji, di dalam hidup ini banyak hal-hal yang tidak kita senangi, tapi justru harus kita alami. Kadangkala kenyataan itu pahit sekali rasanya, tapi itu harus kita telan juga. Semua orang mengalami begitu. Bukan hanya kau. Suatu saat nanti kau pasti akan mengerti. Sekarang ini, lebih baik kau pusatkan perhatianmu pada hal-hal yang lebih berguna untuk masa depanmu nanti. Kau harus rajin bekerja, rajin belajar ulah kanuragan, dan jangan sekali-sekali bermalas-malasan. Panji, kau sayang sama Paman Kamandanu, bukan? Iya, Paman. Saya sayang sama Paman. Nah, kalau sayang pada Paman, jangan lagi bertanya soal itu. Kau harus percaya pada Paman dan menuruti segala kata-kata Paman. Kau mau berjanji? Iya, Paman. Saya mau berjanji. Akhirnya Arya Kamandanu merasa lega karena bisa membujuk Panji Ketawang. Bocah itu sekarang sudah tidur lelap di atas pembaringannya. Arya Kamandanu mencium keningnya dengan penuh kasih sayang, kemudian menyelimuti tubuhnya dengan sepotong kain yang sudah usang. Setelah itu, dia melangkah ke arah serambi gubuk dan duduk memandang suasana di sekitarnya. Malam semakin larut. Bulan pucat mengambang di langit yang jauh. Mendadak Arya Kamandanu merasakan sesuatu yang menekan dadanya. Hatinya merasa kosong dan hampa.
Sampai kapan aku harus hidup dengan cara seperti ini? Rasanya hidupku semakin kosong. Apakah segala sesuatu yang kulakukan sekarang masih ada artinya? Masih ada gunanya? Meisin. Tiba-tiba aku ingat padanya. Di mana dia sekarang? Kasihan wanita itu. Kasihan wanita malang itu. Apa yang kau lakukan di situ? Saya sedang membersihkan ruangan ini, Nyai. Ruangan ini sepertinya sudah kotor sekali. Apa? Enak saja. Kau jangan bekerja semau-maumu sendiri, tahu? Kau harus bekerja sesuai dengan peraturan di rumah ini. Kau harus bekerja sesuai dengan apa yang aku perintahkan. Maaf, Nyai. Saya belum tahu peraturan di rumah ini. Maafkan saya, Nyai. Dengar. Kau harus bangun sebelum matahari terbit. Setelah itu, yang pertama kali kau kerjakan adalah mencuci pakaian. Kemudian, pakaian itu harus kau jemur di belakang rumah. Setelah itu, kau harus memberi makanan semua ternak yang ada di halaman samping. Nanti, Sampit akan mengajarimu bagaimana mencampur makanan ternak. Iya. Dan setelah itu, kau harus membantu menjemur palawija di halaman depan. Cepat, letakkan sapu itu. Dan bekerjalah sesuai dengan perintahku. Iya, Nyai. Tidak lama, Nyai. Paling banter setengah hari aku sudah akan berada di rumah lagi. Aku hanya akan menagih hutang beberapa orang langganan. Setelah itu, aku akan mampir di pasar sebentar. Oh ya, Sampit akan kuajak. Kulihat tetangga itu mondar-mandir saja sejak pagi tadi, Kang. Siapa, Nyi? Tetangga kita itu loh. Orang yang rumahnya di ujung jalan itu. Yang mengaku paling kaya di desa ini. Saingan dagangmu itu, toh, Kang. Biarkan saja dia, Nyai. Jaran Lalian itu orangnya licik. Cara dagangnya busuk. Biarkan saja dia. Pokoknya kita tidak bakalan kalah bersaing dengan dia. Lihat saja nanti. Nah, aku berangkat dulu. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap untuk semua masakan, untuk semua makanan. Pakai kecap sedap pasti lebih sedap dari bahan alami. Proses multifikasi, 3 kali penyaringan, higienis dan bergizi. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap, kecap sedap, nikmatnya kecap sedap. Masakan apa saja pasti lebih sedap. Kecap sedap, rasakan bedanya. Semangat dari mata, semangat Madura, sajikan musik dan informasi terpilih. 10, 3, 3 Kalimata.
Pagi itu wajah Wangsa Alemu kelihatan cerah. Secerah langit yang tidak sedikit pun mengandung awan. Laki-laki bertubuh pendek gemuk itu menuntun kuda coklat berbintik-bintik putih menuju ke pintu halaman. Sampit mengikuti di belakangnya dengan seekor kuda berwarna hitam. Nampaknya Sepang buru-buru menghampiri suaminya yang sudah naik ke atas punggung kuda. Kau tidak membawa bekal untuk di jalan, Kakang? Tidak, Nyai. Aku tidak lama kok. Aku hanya akan menagih hutang beberapa orang langganan. Setelah itu pulangnya aku akan mampir ke pasar sebentar. Barangkali sebelum tengah hari nanti aku sudah akan di rumah lagi. Ada apa, Nyi? Kok nampaknya wajahmu tidak begitu menggembirakan? Tidak, Kang. Aku hanya kesal. Tetangga kita itu kelihatannya semakin sombong saja. Kabarnya dia baru saja membeli 5 ekor kuda yang bagus-bagus. Pagi tadi, sudah berapa kali dia melewati depan rumah kita ini? Siapa yang kau maksudkan itu? Ya, siapa lagi kalau bukan tetangga kita yang rumahnya di ujung jalan itu, kan? Oh, mungkin maksudnya Ki Jaralalean, Tuan. Oh, Memang kabarnya dia membeli 5 ekor kuda yang bagus-bagus. Kalau dia mundar-mandir berkuda melewati depan rumah Tuan Wangsa Alemu, barangkali saja maksudnya ya hanya sekedar ingin pamer saja, Tuan. ya, biar saja dia itu. Jaralalean itu orangnya licik. Cara dagangnya busuk. Biarkan saja dia. Dibiarkan saja bagaimana, Kang? Apa hatimu tidak panas? Belum lama ini, dia membangun sebuah pendopo yang sangat luas. Kemudian, dia membuat pesta besar-besaran, memotong kerbau sampai 10 ekor. Semua orang diundang. Orang kota juga banyak yang diundang. Bahkan pejabat-pejabat kota Singasari banyak yang hadir. Iya. Hanya kita yang tidak diundang, Kang. Apa kau tidak malu? Tidak tersinggung? Jaralalean semakin sombong saja. Sepertinya dia mampu membeli seluruh bumi di Kediri ini. Aku semakin sebel kalau melihat tampangnya yang sombong seperti burung merak itu. Sudahlah, Nyi, sudah. Yang penting dia tidak mengganggu kita. Tidak mengganggu usaha dagang kita. Yang penting dia tidak merugikan kita. Kalau hanya menuruti panas-panasan begitu, wah, kita bisa kerepotan sendiri, Nyi. Sudahlah, jangan hiraukan orang itu. Sambit, ayo kita berangkat sekarang. Ya, Tuan. Aku pergi dulu, Nyi. Tidur? Apa pekerjaanmu sudah selesai semuanya? Maaf, Nyai. Maaf. Saya belum bisa menyelesaikan pekerjaan saya, Nyai. Brengsek. Belum apa-apa sudah malas. Kalau kau mau tinggal di rumah ini, kau harus rajin bekerja. Kalau mau bermalas-malasan, jangan tinggal di sini. Baru saja tadi aku berkata apa padamu? Begitu bangun pagi-pagi, kau harus langsung mencuci pakaian yang kotor. Setelah itu, memberi makanan ternak. Di samping rumah ini ada banyak macam ternak piaraan. Mereka semuanya harus diberi makan 2 kali setiap hari. Dan kaulah yang harus memberinya makan. Setelah itu, kau harus membantu menjemur palawija di halaman depan. Hei, kau dengar apa tidak sih? Iya, saya dengar, Nyai. Kau mau menuruti perintahku apa tidak? Saya mau. Hanya sekarang ini, tiba-tiba perut saya menjadi mulas. Rasanya badan saya agak kurang sehat, Nyai. Alasan? Kau kira aku akan percaya begitu saja mendengar keteranganmu? Mulas. Kau bukan mulas. Kau bunting. Kakang Wangsa Alemu itu memang macam-macam saja. Orang bunting dibawa pulang ke rumah. Sekarang malah menjadikan kita semuanya susah. Kalau mau cari pembantu, ya cari saja orang yang sehat. Tidak percuma kita memberinya makan. Dia harus bisa bekerja di sini. Dan bukan hanya tiduran. Sudahlah, Nyai. Sudahlah. Baiklah. Saya akan melakukan apa yang menjadi tugas saya di rumah ini. Sudahlah, Nyai. Memang saya yang salah.
Maafkan saya, Nyai. Maafkan saya. Sudah. Tidak usah minta maaf segala. Yang penting kau bisa bekerja dan mau bekerja. Coba, aku mau lihat apakah kau orang yang bisa bekerja ataukah seorang gelandangan yang hanya bisa bermalas-malasan. Coba, aku mau tahu buktinya. Kita muncul hari ini, Sampit. Iya, Tuan. Belum sampai tengah hari kita sudah kembali. Semua langganan membayar hutangnya dengan baik. Benar, Tuan. Hamba juga heran loh. Sepertinya mereka gampang sekali mengeluarkan duit dari koceknya. Iya. Tidak biasanya mereka begitu kan, Tuan? Biasanya 2 atau 3 kali ditagih baru mereka mau membayar. Kok sekarang lain ya, Tuan? Nah, kau kan tahu sendiri, Rakita Lutung itu orangnya seperti apa. Iya. Dia kalau punya hutang paling sulit untuk membayar. Tapi tadi buktinya, begitu kita datangin dia, langsung tertawa-tawa dan tidak segan-segan lagi mengeluarkan koceknya. Ki Bagawarsa juga begitu. Biasanya dia mengajak bertengkar dulu sebelum membayar hutangnya. Bahkan tidak jarang dia menyewa centeng untuk mengusir orang yang menagih hutang. Tapi apa yang dilakukannya ketika kita berkunjung ke rumahnya tadi? Dia langsung menyuruh kita masuk. Kita malah diberi hidangan yang lezat. Kita makan sambil minum, dan akhirnya dia pun segera mengeluarkan koceknya untuk melunasi hutang-hutangnya. Iya, memang hari ini kita mujur sekali, Sampit. Coba, Sampit, aku mau tanya padamu. Tanya apa, Tuan? Ya, kau tahu tidak apa yang membuat kita mujur hari ini? Apa ya? Iya, apa? Wah, hamba tidak tahu, Tuan. Menurut pendapat hamba, ya karena memang Tuan ya sedang mujur saja. Bukan begitu, Sampit. Kalau aku mujur sekarang ini, bukan tidak ada sebabnya. Kau boleh percaya, boleh juga tidak. Aku mujur sekarang ini karena perempuan yang bernama Rara Lamuri itu. Loh, apa hubungannya, Tuan? Ya, jelas ada hubungannya, Sampit. Tapi sudahlah, kau tidak perlu tahu. Nah, lihat, Sampit. Aku tadi mampir ke pasar untuk membeli sebuah kain cita. Kain ini nanti akan kuberikan kepada Rara Lamuri sebagai hadiah. Bagaimana pendapatmu tentang kain cita ini? Bagus atau tidak? Bagus ya? Bagus sekali, Tuan. Kain cita itu halus sekali. Gambarnya juga indah. Ada gambar bunga-bungaan, ada gambar burung-burung. Wah, tentu harganya mahal ya, Tuan ya? Wah, itu sudah pasti. Barang yang bagus harganya tentu mahal. Tapi apa artinya kain cita seperti ini kalau dibandingkan dengan keuntungan yang bakal ku peroleh nanti? Tapi Tuan, apakah nanti ya? Gusti Putri tidak merasa iri? Sebab hamba lihat selama ini Gusti Putri pun tidak pernah mengenakan kain cita sebagus itu, Tuan. Jangan-jangan nanti Gusti Putri malah salah paham dan marah-marah. Iya, dia harus tahu mengapa saya lakukan ini. Kalau tidak ku beri penjelasan, tentu saja dia akan salah paham. Nah, sudahlah, Sampit. Ayo, kita teruskan perjalanan. Ayo. Nah, lihat nih, bagaimana pendapatmu? Apakah kain cita ini cukup bagus? Bagus sekali, Kang. Berapa ini harganya? Iya, harganya ya 55 kepeng. Memang bagus kain cita ini, Kang. Tentu. Waduh, buatannya sangat halus. Wah, gambar-gambarnya juga indah. Iya. Warnanya juga serasi. Buat siapa kain cita ini, Kang? Dengar ya, buat Rara Lar. Apa? Buat perempuan gelandangan itu?
Kau jangan main-main, Kang. Kau jangan membuat gara-gara denganku. Iya. Tunggu dulu, Nyai. Tidak. Aku tidak butuh pujukanmu. Aku tidak butuh. Nyai. Aku tidak terima, Kang. Tidak terima. Nyai, jangan teriak-teriak, Nyi. Malu kalau kedengaran orang. Biar saja orang-orang tahu. Kita tidak perlu malu. Buat apa malu, Kang? Repot nih. Pokoknya aku tidak terima. Kau sudah menghinaku, Iya, Kakang. sabar, Nyi. Istrimu sendiri. Kau sudah menyakiti hatiku. Nyai. Oh, sakit sekali. Sakit sekali rasa hatiku ini. Iya, sabar, Nyi, sabar. Aduh, aku belum... Ya, aku kan belum menerangkan segala sesuatunya. Sabar, Nyi, sabar. Sabar apa? Bagaimana aku bisa sabar? Bagaimana hatiku tidak panas? Selama ini aku sendiri sebagai istrimu belum pernah kau berikan kain cita sebagus ini. Selama ini aku hanya mengenakan kain cita yang biasa-biasa saja. Nyai. Dan sekarang kau memberikan kain cita sebagus ini dengan harga 50 kepeng untuk perempuan itu. Kau tidak ngerti. Bagaimana aku bisa sabar, Kang? Aku ini manusia biasa, tahu? Iya, Aku tunggu. bisa saja bersabar, tapi kau jangan keterlaluan begitu. Tunggu dulu, Nyi. Tenang dulu. Aduh. Kau mau... apakah kain cita itu, Nyi? Akan ku robek-robek. Aduh, jangan, Nyi, jangan. Kain itu harganya mahal. Jangan dirobek. Aduh, bagaimana kok ini, Nyi? Daripada hatiku yang dirobek-robek, lebih baik kain sial inilah yang akan kukoyak-koyak. Jangan, Nyi, jangan. Sabar dulu, Nyi. Tenang dulu. Jangan marah-marah ya, Nyi, ya. Nanti aku jelaskan mengapa kain cita yang bagus ini harus kuberikan kepada Rara Lamuri. Nah, sekarang sebaiknya kau minum dulu ya. Kau minum dulu supaya hatimu kembali tenang. Supaya hatimu kembali menjadi dingin. Nah, minumlah, Nyi. Ayo, minum. Tidak. Aku tidak mau sudi minum. Minum saja sendiri. Baiklah. Kalau kau tidak mau minum, biarkanlah aku yang minum. Sekarang dengarkan, Nyi. Kau mau memujuk aku supaya tidak marah, Kakang? Ya. Tidak. Ini bukan bujukan. Ini juga bukan rayuan gombal. Apa yang akan kukatakan ini merupakan alasan yang sangat kuat. Mengapa aku sampai bermaksud memberikan hadiah kepada Rara Lamuri. Ini erat hubungannya dengan usahaku sebagai seorang pedagang palawija. Begitu, Nyi. Lalu, sebagai seorang pedagang, tentunya aku ingin supaya usahaku bisa semakin berkembang dan maju dengan pesat. Nah, sekarang inilah kesempatan itu telah datang, Nyi. Kesempatan? Iya. Kesempatan apa, Kang? Iya, dengar sekarang, Nyi. Kalau aku mau menolong Rara Lamuri itu bukan tidak ada sebabnya, Nyi. Aku menampung dia di rumah kita ini karena mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Aku ingin usaha daganganku maju dengan pesat. Dan aku ingat, kakek buyutku pernah berkata begini kepadaku. Hei Wangsa Alemu, kalau kau ingin berhasil berdagang palawija, carilah seorang perempuan yang sedang hamil yang kebetulan sangat membutuhkan pertolongan. Tolonglah perempuan itu, tampunglah di rumahmu, dan perlakukanlah dia sebaik-baiknya sampai suatu saat nanti bayinya lahir. Nah, begitu, Nyi. Itulah alasanku mengapa Rara Lamuri ku bawa pulang ke rumah kita ini. Bagaimana? Kau bisa menerima sekarang? Rasanya kepercayaan seperti itu aneh, Kang. Loh, baru sekarang aku mendengarnya. Iya, memang. Yang namanya kepercayaan itu memang sifatnya aneh. Kadangkala sama sekali tidak masuk di akal. Tapi banyak buktinya. Kakek Wareng, kakek Canggah, buyut, kakek, dan bahkan bapakku semuanya menjadi pedagang palawija yang berhasilnya. Dan tentu saja sekarang ini aku ingin mengikuti langkah-langkah mereka, para pendahuluku itu. Kang, tapi kau tidak mempunyai maksud-maksud tertentu yang lain, kan? Maksud apa, Nyi? Tidak ada. Tidak ada itu maksud-maksud lain. Tujuanku pokoknya hanya satu saja. Usahaku berdagang palawija berhasil. Itu saja. Dagangan mudah dicari, dikumpulkan, dan kemudian dibawa ke pasar, didagangkan, dan akhirnya laris terjual habis. Itu saja yang menjadi tujuanku. Oh ya, Kang.
Kalau memang usaha dagangmu nanti berhasil, tentu Ki Jaralalian akan merasa iri ya, Kang ya? Biar saja dia iri. Biar saja dia gigit jari. Kalau nanti dia membeli 5 ekor kuda, kita akan membeli 20 ekor kuda yang bagus-bagus. Nah, kita juga akan membangun pendapa yang luas 3 kali lipat pendapa milik Ki Jaralalian itu. Dan kita juga akan membuat pesta besar-besaran. Kita akan memotong 30 ekor kerbau, 200 ekor bebek, dan 500 ekor ayam. Dan, lupa ya, kita jangan memotong berpuluh-puluh ekor kambing yang gemuk-gemuk. Semua orang akan kita undang. Semua langgananku akan kita undang. Kecuali keluarga Ki Jaralalian. Nah, bagaimana, Nyi? Kau sekarang sudah bisa menerima, bukan? Kau tidak panas lagi, kan? Tidak, Kang. Aku tidak marah lagi kok. Tidak panas lagi. Kalau memang, ya, semua ini kau maksudkan untuk menambah harta kekayaan kita. Aku setuju, Kang. Aku setuju. Nah, Rara Lamuri, coba lihat. Bukankah kain cita ini bagus sekali? Iya, benar Tuan. Nampaknya kain cita ini halus buatannya. Iya, kau boleh mengambil kain cita ini untukmu. Tidak Tuan, jangan. Ayo, terimalah. Ambillah. Tidak apa-apa. Ini hadiah untukmu. Tidak Tuan, tidak. Saya tidak bisa menerima pemberian Tuan. Saya tidak bisa. Terima kasih Tuan. Jangan begitu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Ayo, terimalah. Jangan takut. Istriku tidak apa-apa kok. Dia sudah tahu semuanya. Kalau kau tidak mau menerima pemberianku ini, aku yang akan kecewa sekali. Tuan Wangsa Alemu, saya sudah merasa sangat bersyukur dan berterima kasih karena Tuan telah menampung saya di rumah Tuan. Tapi, maafkan saya tidak bisa menerima pemberian Tuan. Bukan karena saya tidak menghargai Tuan. Sama sekali bukan. Coba, lihat dulu kain cita ini. Bukankah gambarnya bagus sekali? Kau pasti akan nampak lebih cerah kalau mengenakan kain cita sebagus ini. Warna kulitmu cocok sekali dengan warna kain cita ini. Coba, lihat dulu. Maaf Tuan. Sekali lagi, saya mohon maaf. Pada saat sekarang ini, bagi saya bukanlah saat untuk bersenang-senang. Saya sedang mengalami kesusahan yang amat sangat, Tuan. Pikiran saya sedang kacau. Hati saya sedang gelisah. Sepertinya saat ini bukanlah saat yang tepat bagi saya untuk berpakaian bagus. Sekali lagi, mohon maaf, Tuan. Oh, jadi kau sengaja menolak maksud-maksud baikku. Kalau begitu, kok bersikap tidak bersahabat denganku. Aku tidak mempunyai maksud-maksud yang lain dengan pemberianku ini. Aku juga sudah minta izin pada istriku. Jadi, kau tidak perlu takut untuk menerimanya. Kami berdua, aku dan istriku, sudah bersepakat untuk menolongmu. Kami merasa iba melihat nasibmu. Kami ingin supaya kau bisa melupakan kesedihanmu dan sedikit mengalami kegembiraan. Tapi, kalau kau tetap tidak mau menerimanya, aku pun juga tidak bisa memaksa. Aku sudah berusaha membujuknya, Nyi. Tapi dia tetap menolak. Dia tetap berkeras menolak pemberianku. Aneh juga. Dia tidak mau menerima kain cita sebagus ini. Aneh juga perempuan itu kan? Memang aneh. Tapi mungkin dia merasa tidak enak saja. Kalau mungkin kau yang memberikannya, mungkin dia mau menerimanya, Nyi. Baiklah, Kang. Biar aku yang akan membujuknya nanti. Iya. Kalau dia masih tidak mau juga, ya lebih baik kain ini untuk aku saja. Kalau memang begitu, ya terserah, Nyi.
Yang penting kita harus memperlakukan dia dengan sebaik-baiknya. Yang penting dia harus kerasan tinggal di rumah kita ini sampai nanti bayinya lahir. Pokoknya kita harus berusaha agar dia jangan sampai pergi dari rumah kita ini. Tuan, ada apa Sampit? Kurang ajar. Kalau ada orang sedang sibuk ngobrol di dalam kamar, jangan langsung masuk, goblok. Itu namanya kurang sopan, tahu? Maaf, Gusti Putri. Maaf, apa? Tuan. Hamba hanya ingin menyampaikan kabar penting. Tadi baru saja hamba bertemu dengan Ki Jaralalayan di tengah jalan. Katanya Ki Jaralalayan mengundang Tuan Wangsa Alamu datang ke rumahnya. Apa? Si kunyit jelek itu mengundang aku? Benar, Tuan. Ki Jaralalayan adalah juga seorang pedagang palawija. Sebagai sesama pedagang palawija, Ki Jaralalayan dan Wangsa Alamu bersaing dengan ketat. Mereka berebut dagangan di desa-desa, dan mereka berebut pembeli di pasar Singasari. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya.